Perubahan iklim telah memicu suhu global dan permukaan air laut yang meningkat. Kondisi ini disorot oleh para ilmuwan karena di masa depan bisa menenggelamkan kota-kota yang ada di pesisir pantai. Terkait hal ini, World Economic Forum melaporkan data pada 2019 tentang kota-kota yang terancam tenggelam dalam periode beberapa dekade mendatang. World Economic Forum menilai, laporan ini berdasar karena kota di dataran rendah telah mengalami banjir karena naiknya permukaan air laut yang perlahan-lahan merambah pantainya. Banyak kota besar di dunia yang terletak di dekat laut. Pada awalnya, kota terbentuk lantaran pelabuhan mereka memfasilitasi perdagangan dan perjalanan melalui laut. Terletak berdampingan dengan laut, beberapa penelitian mengungkapkan akan ada beberapa kota yang tenggelam di masa depan karena adanya penurunan tanah yang terjadi setiap tahunnya. Tidak ada kota yang kebal terhadap dampak pemanasan global, namun ada beberapa kota yang lebih rentan dibandingkan kota lainnya. Ketika permukaan air laut terus meningkat, kota-kota pesisir yang terletak di dataran rendah akan mengalami banjir yang lebih dahsyat yang merusak bangunan, menghancurkan infrastruktur, hingga merenggut nyawa. Berikut ini, sederet kota yang diprediksi bakal tenggelam pada kurun waktu tahun 2100 mendatang. Informasi ini kami dapatkan dari beberapa sumber terpercaya seperti World Economic Forum, situs Hostavax dan lainnya. Jakarta, Indonesia. Jakarta menempati daftar pertama kota yang berpotensi tenggelam di masa depan. Kota ini terletak di pantai barat laut Pulau Jawa, dilansir dari situs Hostavax tanggal 5 Juni tahun 2023. Di beberapa tempat di Jakarta telah terjadi penurunan tanah yang mencapai sekitar 30,5 cm per tahun. Sekitar 40% wilayah di kota ini berada di bawah permukaan laut. Akibatnya, banjir sering terjadi di daerah yang merupakan mantan ibu kota negara Indonesia ini. Selain itu alasan lainnya, adalah karena naiknya Laut Jawa yang mengelilinginya, dan sebagian lagi karena pengeboran sumur ilegal oleh warga setempat. Disebutkan dalam laporan, pengeboran sumur secara ilegal di dalam dan sekitar Jakarta dapat dimengerti karena pemerintah daerahnya tidak mampu menyediakan air bersih bagi lebih dari 10 juta penduduknya. Bahkan, menurut studi yang dilakukan para ilmuwan di Nanyang Technological University di Singapura memperingatkan, mungkin pada tahun 2030 sebagian besar wilayah Jakarta tidak bisa dihuni manusia lagi. Pada tahun 2030, sebagian besar wilayah Jakarta tidak akan bisa dihuni lagi atau jika tidak, akan segera mengalami banjir, ujar Kian Goh, salah satu peneliti di studi yang dipublikasikan melalui jurnal Nature Sustainability dikutip dari The Washington Post. Jakarta tenggelam hingga 6,7 inci per tahun karena pemompaan air tanah yang berlebihan, menyebabkan perubahan tekanan dan volume tanah, yang menyebabkan tanah tenggelam. Pemerintah Indonesia telah menyetujui rencana untuk memindahkan ibu kota sejauh 100 mil dari lokasinya saat ini di Pulau Jawa untuk melindungi 10 juta penduduknya dari banjir yang lebih besar. Lokasi pemindahan ibu kota baru tersebut yang bernama Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Pembangunan ibu kota Nusantara diperkirakan membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun dengan target penyelesaian pada tahun 2045, dengan anggaran biaya sebesar Rp466 triliun. Dan pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 ini, Indonesia telah sukses memperingati Hari Kemerdekaan di ibu kota negara baru Nusantara. Lagos, Nigeria. Di daratan Afrika, wilayah Nigeria atau tepatnya di garis pantai Lagos juga terus terkikis. Hal ini karena naiknya air laut akibat pemanasan global. Sebuah studi pada tahun 2012, dari Universitas Plymouth, menemukan bahwa kenaikan permukaan laut setinggi 3 hingga 9 kaki, sekitar 90-170 cm akan berdampak terhadap aktivitas manusia di wilayah ini. Permukaan air laut global, garis pantai Lagos yang rendah terus terkikis, dan naiknya air laut akibat pemanasan global membuat kota terbesar di Afrika ini terancam banjir. Diperkirakan akan naik 6,6 kaki pada akhir abad ini. Dhaka, Bangladesh. Menurut The New York Times, Bangladesh menghasilkan 0,3% emisi yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Kini, negara ini menghadapi konsekuensi terbesar dari naiknya permukaan air laut. Lautan dapat membanjiri 17% daratan Bangladesh dan membuat sekitar 18 juta warganya diperkirakan bisa mengungsi pada tahun 2050.
New York, Amerika Serikat. Saat ini ada 5 wilayah di New York, yang memiliki lebih dari 1 juta bangunan, dengan berat sekitar 1,68 triliun pound atau sama dengan 762 miliar kilogram. Berat dan geologi lokal merupakan faktor sekunder dalam kasus di New York, kata ahli geofisika dan profesor di Pascasarjana Oceanografi di Universitas Rhode Island, bernama Matt Wei. Wei menambahkan, alasan utama tenggelamnya kota New York adalah karena penyesuaian isostatik glasial. Isostatik glasial adalah proses penyesuaian kerak bumi sebagai respons terhadap mencairnya lapisan es besar seperti yang menutupi Amerika Utara pada zaman es terakhir. Ketika lapisan es menumpuk di daratan, lapisan es ini akan menghancurkan kerak bumi di bawahnya. Saat es mencair, kerak bumi perlahan-lahan kembali ke posisi semula. Di New York, rata-rata penurunan permukaan laut adalah antara 1-2 mm per tahun, ditambah 3-4 mm per tahun karena kenaikan permukaan laut, kata Wei. Houston, Texas, Amerika Serikat. Selanjutnya ada Houston, Texas, yang terletak di Teluk Meksiko, yang sedang mengalami penurunan permukaan tanah dengan cepat. Dibangun di muara delta sungai yang datar dan rendah, Houston sebelumnya tidak pernah mengalami penurunan ketinggian. Namun, sama halnya seperti Jakarta, pengambilan air tanah yang berlebihan telah menjadi penyebab utama tenggelamnya kota tersebut. Houston memperlambat masalah penurunan permukaan tanah melalui pengaturan air, namun mereka masih menghadapi masalah besar, kata Wei. Sejak 1917, sebagian kota telah tenggelam hampir 3 meter, akibat hilangnya air tanah. Saat air dipompa keluar dari akuifer, lumpur berbutir halus di dalamnya terkompresi dan akibatnya permukaan tanah tenggelam. Tidak banyak yang dapat dilakukan setelah kerusakan terjadi dan tidak ada cara untuk mengembalikan lumpur saat akuifer terisi kembali. Sehingga, satu-satunya cara untuk memperlambat masalah ini adalah dengan mengurangi pengambilan air tanah. Namun, bukan hanya pengambilan air saja yang menyebabkan permukaan tanah di sekitar Houston semakin rendah, yaitu ekstraksi minyak juga merupakan faktor yang memperparah, serta aktivitas patahan di daerah tersebut. Sebagian wilayah Houston tenggelam dengan kecepatan 2 inci per tahun karena pemompaan air tanah yang berlebihan. Semakin tenggelamnya Houston, semakin rentan wilayah tersebut terhadap bencana yang semakin sering terjadi seperti badai Harvey, yang merusak hampir 135.000 rumah dan membuat sekitar 30.000 orang mengungsi. Bangkok, Thailand. Salah satu kota di negara anggota ASEAN yang terancam tenggelam adalah Bangkok, Thailand. Melansir laman Bangkok Post, permukaan di kota itu mengalami penurunan sebesar 2 hingga 3 cm setiap tahunnya. Sebagian besar wilayah kota itu diprediksi terendam di tahun 2030. Ada pula yang menyatakan jika Bangkok akan dikepung air pada tahun 2050 atau 2100. Desa-desa yang berada di beberapa wilayah, seperti Bang Huntian, telah dipindahkan lantaran garis pantainya telah lama menghilang. Dalam jurnal bertajuk Sinking Coastal Cities yang diterbitkan oleh Asosiasi Internasional Ilmu Hidrologi, disebutkan Bangkok akan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 19 cm di tahun 2025 mendatang. Demi mengurangi semakin menurunnya permukaan tanah, pemerintah Bangkok telah mengeluarkan peringatan pembatasan ekstraksi air tanah bagi masyarakatnya. Hal ini terbukti telah berhasil mengurangi keparahan penurunan permukaan tanah. Sementara itu, retribusi terhadap penggunaan air tanah sudah dilakukan sejak tahun 1985 dan terus dilakukan. Kini, air tanah hanya menyumbang 10% untuk memenuhi kebutuhan air bagi industri di Bangkok. Meskipun Bangkok terancam tenggelam, pemerintah kota setempat terus mengusahakan agar penurunan permukaan tanah tidak terjadi drastis. Ibu kota Thailand, Bangkok, adalah rumah bagi lebih dari 10 juta orang. Namun banjir adalah masalah besar di kota ini. Terletak di muara delta Sungai Chao Phraya, Bangkok secara historis memberikan konsesi terhadap laut dan sungai, kanal-kanal di jalan-jalannya, pasar terapung, dan rumah-rumah panggung yang merupakan pemandangan umum 50 tahun yang lalu. Namun zaman modern telah menghadirkan jalan aspal dan gedung bertingkat, sama seperti yang ditemukan di kota-kota besar lainnya di dunia. Bangunan-bangunan berat di Bangkok dibangun di atas tanah liat yang sangat mudah dipadatkan, yang merupakan salah satu penyebab tenggelamnya bangunan tersebut.
Selain itu, penyebab lainnya adalah pengambilan air tanah secara berlebihan. Meskipun kenaikan permukaan laut merupakan bahaya nyata dan tentunya merupakan bagian dari masalah banjir di Bangkok, laporan Bank Dunia pada 2012 memperkirakan bahwa penurunan permukaan tanah akan menjadi penyebab hampir 70% peningkatan biaya banjir di kota tersebut pada 2050. Bangkok tenggelam dengan kecepatan lebih dari 1 cm per tahun dan mungkin berada di bawah permukaan laut pada tahun 2030, menurut The Guardian. Untuk membantu mencegah banjir, terutama selama musim hujan di Thailand, sebuah firma arsitektur membangun taman seluas 11 hektar yang dapat menampung hingga 1 juta galon air hujan yang disebut Taman Centenary Universitas Chulalongkorn. Rotterdam, Belanda. Menurut The New York Times, 90% kota Rotterdam berada di bawah permukaan laut. Ketika permukaan air laut naik, risiko banjir pun meningkat. Seperti Taman Centenary Universitas Chulalongkorn di Bangkok, Belanda telah membangun taman air yang berfungsi ganda sebagai reservoir untuk kenaikan permukaan air dalam sebuah proyek yang disebut Room for the River, serta penghalang gelombang badai yang sangat besar. Kota pelabuhan Rotterdam di Belanda mulai mengalami penurunan dan tenggelam dengan kecepatan sekitar 0,6 inci atau 1,5 cm per tahun. Saat ini kota tersebut sudah berada sekitar 90% di bawah permukaan laut. Meskipun Belanda terkenal dalam melindungi diri mereka dari laut dengan teknologi seperti bendungan, tanggul, pompa, dan tembok laut, hal ini hanyalah pertahanan jangka pendek. Salah satu permasalahannya adalah kincir angin yang terkenal di negara tersebut. Selama berabad-abad, kincir angin telah digunakan untuk mengeringkan lahan gambut, sejenis lahan basah khusus yang menyerap karbon dalam bentuk bahan organik pembentuk gambut. Pengeringan rawa gambut menyebabkan penurunan permukaan tanah dengan kecepatan maksimum 8 cm per tahun. Selain itu, dikombinasikan dengan faktor-faktor seperti air laut yang diperkirakan akan meningkat sebesar 14-47 cm pada 2050. Ho Chi Minh City, Vietnam. Ho Chi Minh City merupakan kota pesisir yang menghadapi permasalahan serupa seperti Bangkok. Jika Bangkok berhasil menekan penggunaan air tanah dan menerapkan retribusi, maka Ho Chi Minh tidak seberuntung itu. Kota ini kesulitan menerapkan hal yang sama seperti Bangkok lantaran tidak memiliki data yang cukup tentang penggunaan air tanah. Laman ASEAN Today menyebut, banyak masyarakat yang juga tidak meyakini bahwa penggunaan air tanah bisa mengancam keselamatan kota ini. Sebagaimana halnya Bangkok, sebagian besar wilayah Ho Chi Minh City diperkirakan akan tenggelam di tahun 2050. Masyarakat akan mengalami bencana banjir secara reguler akibat menurunnya permukaan tanah. Data yang diperoleh dari Prosedia Engineering, The Main Causes of Land Subsidence in Ho Chi Minh City, menyebut, dari 116 ruas jalan yang sering tergenang banjir, 79 di antaranya sudah mengalami penurunan permukaan tanah. Sebenarnya, penurunan permukaan tanah di kota ini sudah terlihat sejak tahun 2003. Kala itu, permukaan tanah di Distrik 9 terpantau mengalami pergerakan dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Prosiding ini juga menyajikan data hasil proyek penelitian yang dilakukan oleh Pusat Geoinformatika Vietnam National University. Hasilnya, beberapa wilayah di Ho Chi Minh City mengalami penurunan permukaan tanah 1 cm per tahunnya. Lebih spesifik lagi, permukaan tanah di 14 distrik kota itu rata-rata menurun 0,7 hingga 1 cm setiap tahun. Di beberapa daerah yang ramai dengan proses urbanisasi seperti Tan Po, Bintan, Tuduk, Binchon, Nabi, dan Hoc Mon, penurunan permukaan air tanahnya bahkan menyentuh angka 1,5 cm per tahun. Proses penurunan tanah di Ho Chi Minh City, secara garis besar, dipengaruhi oleh struktur geologi, perencanaan tata kota yang kurang matang, ekstraksi air tanah dan pengelolaan infrastruktur yang kurang mumpuni. Jika ini terus dibiarkan, maka kemungkinan Ho Chi Minh City untuk cepat tenggelam semakin nyata. Manila, Filipina. Satu lagi kota negara anggota ASEAN yang dikhawatirkan akan cepat tenggelam adalah Manila. Ibu kota Filipina ini mengalami penurunan permukaan tanah sebanyak 2 cm per tahun, yang terjadi di sepanjang tahun 2015 hingga 2020.
Sejak tahun 1993, permukaan air laut di Manila telah meningkat hingga 0,3 cm berdasarkan data milik The Intergovernmental Panel on Climate Change. Banjir menjadi lebih sering melanda Manila. Penurunan permukaan air tanah di Manila bahkan diprediksi lebih besar. Hal ini diungkap dalam artikel bertajuk Global Sea Level Rise is Recognized, but Flooding from Anthropogenic Land Subsidence is Ignored Around Northern Manila Bay, Philippines, yang menyebut bahwa penurunannya mencapai 5-9 cm per tahun. Filipina sebenarnya negara yang cukup rentan mengalami bencana. Sebut saja banjir hingga angin topan dan gempa bumi. Permukaan air lautnya pun cenderung rutin mengalami kenaikan. Di Teluk Manila misalnya, yang permukaan air lautnya terpantau naik hingga 3,2 cm setiap tahun. Hal itu dipicu penggerusan air tanah berlebihan sehingga permukaan tanahnya mudah turun. Banyak kawasan pesisir di Filipina, termasuk Teluk Manila, dikhawatirkan akan tenggelam pada 2050 apabila gagal menangani persoalan tersebut. Pantai Virginia, Virginia, AS. Pantai Virginia merupakan salah satu daerah dengan tingkat kenaikan permukaan laut tercepat di pantai timur, yang memperhitungkan kenaikan permukaan air dan tenggelamnya daratan. Penyebabnya adalah kombinasi dari berbagai masalah di Houston yang bercampur dengan bencana di New York, daerah dataran rendah yang sudah tenggelam karena pengambilan air tanah yang terlalu banyak, bercampur dengan pemukiman kembali tanah yang dulunya tertutup oleh lapisan es purba. Ditambah dengan ancaman kenaikan permukaan laut, Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional memperkirakan bahwa pantai Virginia akan mengalami kenaikan permukaan laut hingga hampir 12 kaki pada tahun 2100. Miami, Florida, Amerika Serikat. Permukaan air laut di Miami meningkat dengan kecepatan yang lebih cepat dibandingkan wilayah lain di dunia, sehingga mengakibatkan banjir, air minum yang terkontaminasi, dan kerusakan besar pada rumah dan jalan. Kota ini mungkin harus segera meningkatkan strukturnya agar tetap berada di atas air. New Orleans, Louisiana. Beberapa bagian New Orleans tenggelam dengan kecepatan 2 inci per tahun dan mungkin berada di bawah air pada tahun 2100, menurut penelitian NASA tahun 2016. Beberapa bagian New Orleans juga berada 15 kaki di bawah permukaan laut, dan lokasinya yang berada di delta sungai meningkatkan kerentanan terhadap kenaikan permukaan laut dan banjir. Alexandria, Mesir. Kota Alexandria di Mesir terancam tenggelam karena perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Kota ini, yang dulunya dikenal sebagai Mutiara Mediterania, diperkirakan akan tenggelam pada tahun 2100. Alexandria adalah kota kedua tersohor di Mesir dan pelabuhan terbesarnya. Didirikan pada sekitar tahun 331 sebelum Masehi oleh Alexander Agung, kota ini tumbuh dengan cepat dan menjadi pusat utama peradaban Helenik. Alexandria juga merupakan pelabuhan utama dan pusat industri utama. Kota ini terletak di Laut Mediterania di tepi barat delta Sungai Nil, sekitar 183 km barat Laut Kairo di Mesir Hilir. Luas kota ini sekitar 300 km persegi. Pantai-pantai di Alexandria telah menghilang seiring dengan naiknya permukaan air laut. Laut Mediterania bisa naik setinggi 2 kaki pada tahun 2100, menurut NPR. Alexandria adalah kota terbesar kedua di Mesir, rumah bagi 5,5 juta penduduk dan terancam oleh naiknya permukaan laut. Badai musim dingin yang ganas semakin melanda tepi laut dan banjir bandang sering menyebabkan kekacauan di kota. UNESCO mendaftarkan Alexandria sebagai salah satu dari beberapa kota Mediterania yang harus disiapkan untuk tsunami pada tahun 2030. Kota itu tenggelam, air laut merembes ke delta yang subur. Lebih dari 90% Mesir adalah gurun dan jika meningkatnya risiko kontaminasi garam ke wilayah pertanian yang paling produktif berpotensi bencana. Negara ini juga menghadapi masalah lain. Sumber utama air tawar Mesir, Sungai Nil, menghadapi berbagai ancaman perubahan iklim, polusi perkotaan, dan kompetisi riparian. Ekonomi Mesir melambung dan memiliki populasi yang berkembang, 60% dari populasi berusia di bawah 30 tahun. Pernah dikenal sebagai Mutiara Mediterania, kota Alexandria perlahan tenggelam ke laut. Pergeseran populasi internal tampaknya tak terelakkan, migrasi pedesaan sudah menumpuk di pinggiran kota, dan ini terus bertambah. Ucapan dari Sekretaris Jenderal tidak terdengar seperti hiperbola,
tetapi peringatan yang harus diindahkan. Venesia, Italia. Terakhir, kota dunia yang juga diprediksi akan tenggelam adalah Venesia, Italia yang merupakan tempat bagi jaringan kanal yang rumit. Venesia mengalami penurunan permukaan tanah sebesar 0,2 cm setiap tahunnya akibat penyedotan air tanah, sementara permukaan air laut naik dan bangunan-bangunannya yang berat telah memadatkan tanah di bawahnya selama berabad-abad. Lempeng tektonik juga menyebabkan Venesia tenggelam dan sedikit miring ke arah timur. Ini berarti sisi barat kota ini lebih tinggi dari sisi timur. Italia mulai membangun penghalang banjir yang terdiri dari 78 gerbang di 3 saluran masuknya pada tahun 2003, yang dikenal sebagai MOS. Dan telah rampung pada tahun 2022. Serangkaian badai pernah melanda Venesia pada tahun 2018, banjir tersebut merupakan yang terburuk yang pernah dialami kota ini dalam 1 dekade terakhir. Venesia dibangun pada abad ke-5 dan selalu berhadapan dengan Laut Adriatik, dengan air pasang luar biasa yang harus dihadapi setiap hari. Para pendiri kota ini sebagian tahu apa yang mereka lakukan ketika membangun kota di atas rawa-rawa garam yang dikelilingi air. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kota ini berada di atas lempeng tektonik. Demikian kota-kota yang diprediksi akan menghilang karena tenggelam pada beberapa tahun ke depan.